Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, selalu baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Kayaknya memang setiap anak yang tinggal dengan orang tua angkatnya pas udah dewasa tuh bakalan bertanya-tanya tentang asal-usulnya ya. Siapa orang tua kandungnya, kenapa mereka bisa sampai diadopsi. Seperti kisah yang mau aku ceritain hari ini juga teman-teman. Ada seorang wanita asal Tiongkok yang mencari orang tua kandungnya. Dan pada saat dia akhirnya tahu cerita yang sebenarnya, ternyata ceritanya itu benar-benar sedih guys. Kira-kira kenapa ya dia bisa sampai diadopsi sama orang tua lain? Dan gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Sebelum mulai kasusnya, aku mohon maaf kalau nanti ada salah pengucapan entah nama-nama orangnya atau tempat-tempatnya ya teman-teman. Karena ini dalam bahasa Mandarin yang aku sendiri nggak terlalu menguasai. Oke, ceritanya itu dimulai pada tahun 1994. Jadi di Tiongkok itu ada sepasang suami istri. Suaminya bernama Sulida dan istrinya bernama Xian Fenxiang. Mereka adalah pasangan suami istri yang bahagia. Mereka sudah punya satu anak perempuan yang bernama Xiao Chen. Fenxiang adalah ibu dan istri yang sangat baik. Dia sayang banget sama suaminya, terutama sama anaknya juga. Dan Sulida, dia juga seorang kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab. Dia juga pekerja keras, sayang banget juga sama keluarganya. Pokoknya dia tuh ya bakal ngelakuin apa aja yang terbaik, yang bisa bikin keluarganya happy, yang bisa bikin keluarganya nggak kekurangan. Suka dan duka mereka lewatin bareng-bareng. Walaupun keuangan mereka itu sulit, tapi mereka selalu bersyukur. Jadi ya rumah tangga mereka ini bisa dibilang harmonis ya teman-teman. Tapi sayang kehidupan mereka ini bakalan berubah total setelah Fenxiang hamil anak kedua mereka. Jadi saat itu di Tiongkok ada yang namanya kebijakan keluarga berencana atau kebijakan satu anak guys. Pasti udah banyak juga kan dari kalian yang tahu tentang ini atau mungkin pernah denger lah tentang kebijakan ini. Intinya isi kebijakan ini adalah pasangan suami istri di sana tuh nggak boleh punya anak lebih dari satu. Boleh aja kalau emang mau punya anak lebih dari satu, tapi mereka itu harus bayar denda yang besar banget ke pemerintah. Atau kalau mereka nggak punya uang untuk bayar dendanya itu ya mereka bakal dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Memang kedengarannya kejem banget ya teman-teman, tapi sebenarnya tujuan pemerintah di sana itu untuk mengontrol populasi Tiongkok yang memang udah padat banget. Dari info yang aku baca, kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 1978 dan berakhir di tahun 2015. Nah, karena Fenxiang dan Sulida itu memang bukan berasal dari orang kaya, buat makan aja mereka tuh uangnya pas-pasan, apalagi untuk bayar denda yang besar itu ya teman-teman gitu. Jadi ya mereka pas hamil anak kedua itu bingung juga nih harus gimana ya. Di sisi lain mereka juga nggak mau menyingkirkan anaknya begitu aja, tapi mereka juga nggak punya uang buat bayar dendanya. Nah awal-awal nih mereka masih berusaha gitu untuk cari uang deh, coba gitu ngumpulin supaya bisa bayar denda tersebut. Tapi ya pastinya nggak gampang ya, cari uang susah teman-teman. Apalagi dalam waktu deket harus ngumpulin uang sebanyak itu ya kayaknya mustahil. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah sembunyiin aja deh dulu deh kandungannya ini dari orang-orang sekitar dan dari pemerintah juga gitu. Selagi kita juga mikirin harus gimana nanti ke depannya. Mereka pindah-pindah rumah untuk bersembunyi, kadang di rumah orang tuanya Sulida, terus kadang di rumah abangnya Fenxiang, ya pokoknya pindah-pindah tempat lah biar nggak ketahuan kehamilannya itu. Tapi lama-lama perutnya Fenxiang itu semakin membesar, udah nggak bisa lagi disembunyiin teman-teman, dan mereka udah nggak bisa nih cuma pindah-pindah rumah aja gitu tinggalnya. Pasti orang sekitar kan merhatiin kan. Jadi mereka memutuskan untuk ikut berlayar di kapal salah satu saudaranya Fenxiang. Jadi kalau misalkan mereka di kapal itu kan nggak ketemu sama orang banyak gitu ya, nggak ketemu sama warga-warga desa. Nah kemungkinan mereka ketahuan sama pemerintah itu kecil. Anak pertama mereka yang bernama Xiao Chen tadi juga ikut. Coba tuh kalian bayangin teman-teman, gimana ya rasanya hidup dalam persembunyian, harus ngumpet-ngumpet sambil ngurusin anak yang masih kecil juga, lagi hamil pula. Pastinya ini bikin mereka stres banget. Dan pas usia kandungan Fenxiang 7 bulan, mereka tuh udah mulai berpikir
kayaknya kita nggak bisa deh mempertahankan dan membesarkan anak ini gitu. Jadi ya satu-satunya jalan seperti nanti kalau dia udah lahir, kita harus melepaskan dia, biarkan dia diurus sama orang lain. Soalnya mereka juga bingung guys, kalau misalkan tetap mau mengurus anak itu, mereka berarti harus tetap sembunyi dari pemerintah karena kan nggak punya uang untuk bayar dendanya. Cuma gimana ya, hidup di persembunyian dengan 2 orang anak tuh kayaknya susah banget, dan takutnya malahan ngebahayain 2 orang anak ini. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Fan Xiang sudah waktunya melahirkan. Tapi bukan berarti mereka bisa keluar dari persembunyian, karena mereka nggak bisa melahirkan ke rumah sakit. Soalnya saat itu kalau mau melahirkan di rumah sakit harus dapat surat izin melahirkan dari pemerintah, yang nggak mungkin banget kan bisa mereka dapetin. Jadi ya mau nggak mau, Fan Xiang harus melahirkan anak keduanya itu di kapal, dibantu sama suaminya dan juga beberapa orang yang ada di sana. Setelah perjuangan yang luar biasa, anak kedua mereka lahir dengan sehat, seorang anak perempuan yang diberi nama Jingzi. Tapi perjuangannya masih belum berakhir nih teman-teman. Sebelumnya mereka berjuang untuk menyembunyikan kehamilan. Nah sekarang mereka berjuang untuk mencari keluarga baru, mencari orang tua baru untuk anak kedua mereka, Jingzi tadi. Awalnya Sulida dan Fan Xiang berpikir kita kasih Jingzi diadopsi sama orang yang kita kenal aja. Dengan begitu kan kita masih tetap bisa ketemu terus sama dia, kita bisa tahu perkembangan dia seperti apa, dan kita bisa mastiin kalau dia tuh aman, baik-baik aja. Tapi itu nggak segampang yang mereka pikir. Nggak ada satupun kenalan mereka yang bisa mengadopsi Jingzi. Kenapa? Yang pertama karena memang kebanyakan kenalan mereka tuh udah punya anak gitu. Kalau mau punya anak lagi yang kedua, mereka harus bayar denda. Dan nggak ada yang punya uang sebesar itu, walaupun ada yang nggak ada yang mau mengeluarkan uang sebesar itu untuk bayar denda ke pemerintah. Makin bingung deh mereka saat itu teman-teman, mengurus bayi yang baru lahir dalam kapal tanpa ada bantuan medis gitu ya, dengan persembunyian kayak gini tuh pasti beresiko banget. Belum lagi mereka takut bakalan berdampak negatif gitu semua hal ini ke anak pertama mereka, Xiao Chen. Nggak perlu diragukan lagi, Fan Xiang dan Sulida itu adalah orang tua yang sayang banget sama anaknya. Tapi mereka ya nggak punya pilihan selain melepaskan anaknya untuk diurus sama orang lain. Jadi 3 hari setelah Jingzi lahir, Sulida membawa anak keduanya itu ke sebuah pasar. Sulida ditemenin sama saudara iparnya, dan Jingzi ditaruh di pasar itu sama dia. Saat itu masih subuh, jadi nggak begitu ramai. Pas sudah ditaruh, dia peluk sebentar, dan saat itu Jingzi nggak nangis, dia tidur aja nyenyak. Sulida sempat cium dulu sebelum dia pergi ninggalin, karena dia tahu bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir dia dan anaknya. Setelah ditaruh, Sulida pergi, tapi dia masih mengamati nih dari jauh. Setelah dia ngelihat ada orang yang menemukan Jingzi, baru dia pergi. Tapi pas ada orang yang nemuin Jingzi, Jingzinya itu sempat nangis kejer teman-teman, dan Sulida ini kayak nggak tega, namanya seorang ayah ya. Dia langsung pengen lari balik lagi ke sana, tapi ditahan sama saudara iparnya. Saudara iparnya bilang, jangan, kalau kamu kesana nanti kamu nggak tega ngelepasin dia, dan kalau kamu nggak tega ngelepasin dia, nanti gimana nasib anak kamu yang satu lagi, gimana nasib istri kamu harus pikirin. Dan akhirnya Sulida ya harus pasrah. Gak kebayangin ya teman-teman, harus tinggalin anak sendiri kayak gitu, pasti berat banget. Tapi yang ada pilihan lain. Fan Xiang dan Sulida berharap kalau Jingzi bisa tumbuh dengan baik, bahagia, walaupun dengan orang tua yang lain. Dan mereka juga gak mau kalau udah besar Jingzi itu salah paham sama mereka. Makanya mereka tulis sebuah surat yang menjelaskan kenapa mereka melakukan hal ini, dan surat itu diselipin ke dalam bajunya Jingzi guys. Apa isi suratnya? Tenang aja teman-teman, sabar ya, nanti aku pasti bakal kasih tahu. Dan by the way, Jingzi ini ditemukan oleh seseorang, dan untungnya ditemukan oleh orang yang baik, dibawa ke panti asuhan, dia dirawat di sana dengan baik juga. Dan pada saat berumur 1 tahun, dia diadopsi oleh pasangan suami istri asal Amerika yang bernama Ken dan Ruth Pohler. Jadi Ken dan Ruth Pohler ini di Amerika sebenarnya udah punya 2 anak lelaki, tapi mereka tuh pengen banget punya anak perempuan. Dan mereka tahu kan tentang kebijakan 1 anak di Tiongkok. Jadi mereka datanglah ke sana, ke salah satu panti asuhan, dan bertemu dengan Jingzi. Setelah melihat Jingzi, mereka kayak, wah lucu banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Jingzi. Pengurus panti asuhan juga kasih ke mereka surat dari orang tua kandungnya Jingzi. Tapi karena surat itu dalam bahasa Mandarin, makanya mereka minta diterjemahin sama pengurus pantinya itu. Dan setelah tahu isi suratnya seperti apa, mereka ya terharu juga sih. Di
surat itu juga ada satu permintaan dari orang tua kandung Jingzi yang bikin Ken dan Ruth Pohler ini lumayan kaget sih teman-teman. Jadi isi suratnya begini, nama dia adalah Jingzi. Dia lahir jam 10 malam pada tanggal 24 Juli 1995. Kami terpaksa meninggalkan dia karena kemiskinan dan juga pertaruhan negara kami. Kami berharap Jingzi mendapatkan kasih sayang dan kepedulian dari orang tua barunya. Terima kasih karena telah menyelamatkan dan menjaga anak perempuan kami. Jika diizinkan, kami ingin menemui dia 10 atau 20 tahun lagi di Broken Bridge. Jadi Broken Bridge itu adalah salah satu jembatan yang ada di Tiongkok, teman-teman. Nah, dari info yang aku dapat, memang katanya jembatan ini biasa dipakai untuk orang-orang yang pengen bertemu gitu ya dengan keluarganya yang udah lama banget mereka nggak temuin. Surat dari orang tua kandung Jingzi disimpan sama mereka, dan setelah selesai ngurus dokumen adopsi, akhirnya Jingzi dibawa ke Michigan, Amerika Serikat dan tinggal bersama keluarga Ken dan Ruth Pohler, teman-teman. Nama Jingzi di sana dirubah menjadi Katie Pohler. Jadi mulai sekarang nih aku bakal panggil Jingzi dengan nama Katie ya, teman-teman. Katie dirawat dengan baik, mereka mencintai Katie seperti anak kandungnya sendiri, bahkan dimasukkan ke sekolah yang sama dengan kedua abangnya juga. Katie tumbuh menjadi anak yang cantik, dia juga bahagia dengan keluarga barunya. Dan pada saat umurnya 5 tahun, dia sempat nanya nih sama ibu sambungnya ya. Dia bilang gini, "Mam, apakah aku berasal dari perut kamu?" Dan saat itu Ruth nggak mau berbohong sama Katie. Jadi dia jawab yang sebenarnya, "Enggak sayang, kamu nggak berasal dari perut ibu, tapi kamu berasal dari hati ibu, dan kamu akan selalu ada di dalam hati ibu. Kamu terlahir dari hati ibu," kayak gitu. Jadi ya walaupun saat itu Katie tahu nggak berasal dari perut ibunya, tapi dia tahu ibunya tuh sangat mencintai dia dan keluarganya sangat mencintai dia. Jadi ya dia seneng, dan pada saat 5 tahun itu ya udah Katie nggak nanya apa-apa lagi sama orang tua sambungnya. Pas remaja, Katie suka main biola dan dia juga suka banget dengan segala macam hal yang berhubungan dengan alam. Terus rasa penasarannya dia juga semakin lama semakin besar nih teman-teman tentang orang tua kandungnya. Tapi karena dia nggak mau menyinggung perasaan orang tua sambungnya, jadi ya dia nggak pernah tanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, Ken dan Ruth itu melihat Katie kayak bahagia aja, dia happy, dia menjalani hidup dengan baik. Jadi mereka merasa nggak ada keharusan untuk kasih tahu tentang surat dari orang tua kandungnya itu. Mereka nggak mau Katie sampai kepikiran dan sedih, apalagi kalau Katie tuh salah paham. Dia ngerasa malah kayaknya orang tua sambung aku udah nggak pengenin aku lagi nih. Sementara Fan Xiang dan Sulida pada tahun 2005, tepat pada saat Katie berumur 10 tahun, seperti yang dia tulis dalam suratnya, mereka berdua ini datang ke Broken Bridge, berharap kalau anaknya juga datang sana, kalau Jingzi anaknya datang juga ke sana dan mereka bisa bertemu gitu ya di sana. Mereka ke sana sambil bawa papan dengan tulisan Jingzi yang gede banget. Saat itu mereka ditemuin sama salah satu media Tiongkok. Diwawancara lah mereka ini ya, ceritain semua kisahnya. Mereka lagi cari anak perempuannya 10 tahun lalu, mereka taruh di pasar segala macam. Pokoknya diceritain lah detailnya gitu. Bahkan Fan Xiang dan Sulida saking kepengen ketemu sama anaknya, setiap ada anak gadis yang lewat gitu ya di depan mereka, mereka tanya, "Wah, kamu Jingzi ya?" gitu-gitulah. Tapi saat itu Ken dan Ruth nggak mau langsung kasih tahu ke Katie tentang perjanjian ketemu di Broken Bridge itu setelah 10 tahun. Soalnya mereka nggak mau sampai Katie kecewa, guys. Misalkan nih mereka kasih tahu ke Katie, terus Katie dateng lah ke Broken Bridge, ternyata orang tua kandungnya nggak dateng ke sana, pasti Katie sedih dan kecewa banget dong. Nah mereka nggak mau kalau sampai Katie merasakan hal ini, apalagi saat itu kan Katie baru berumur 10 tahun, kasihan banget ya teman-teman. Makanya Ken dan Ruth itu mengutus salah satu keluarganya untuk datang dulu ke sana, ngeliat deh gitu, ngecek dulu kalau keadaannya udah aman dan kira-kira nggak bakal ngecewain Katie, barulah mereka bakal kasih tahu ke Katie. Tapi sayang utusan keluarga Pohler ini telat datangnya, guys. Pas dia datang ke Broken Bridge itu, Fan Xiang dan Sulida sudah pulang setelah 10 jam menunggu di sana. Tapi utusannya nggak menyerah, dia tetap berusaha untuk cari Fan Xiang dan Sulida. Nah, kan tadi Fan Xiang dan Sulida itu diwawancara sama salah satu media. Beritanya itu ada tuh di TV. Nggak butuh waktu lama, berita ini menyebar luas teman-teman. Dan utusannya keluarga Pohler itu melihat berita ini, dia yakin banget nih, oh yakin ya aku nih, ini mereka berdua ini
ini adalah orang tua kandungnya Katie nih. Di berita itu juga ditampilin nomor teleponnya Fenxiang dan Sulida. Ditelepon lah sama utusan keluarga Pohler gitu ya, dikasih tahu, diceritain segala macam tentang Katie. Setelah dihubungin sama utusan keluarga Pohler ini, pastinya Fenxiang dan Sulida itu seneng banget. Mereka ngerasa punya harapan untuk bisa ketemu lagi sama anaknya kan. Karena mereka emang pengen banget ketemu, mereka pengen minta maaf karena mereka ngerasa bersalah udah ninggalin putrinya. Mereka menanggung beban dan rasa bersalah itu selama bertahun-tahun guys. Ruth dan Ken Pohler juga menonton berita ini, tapi setelah mereka nonton itu, pertama ya memang simpati pastinya, tapi ada juga rasa ketakutan kehilangan Katie katanya guys mereka. Karena mereka itu emang udah bener-bener sayang banget sama Katie gitu, udah yang nganggep Katie seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya Ruth menghubungi orang tua kandungnya Katie, terus dia bilang, kalian tenang aja ya, Katie di sini sehat kok, dia aman, dia tumbuh dengan baik, dia bahagia, aku sayang banget sama dia, dan aku memang udah anggap dia seperti anak kandungku sendiri. Setelah tahu kalau putrinya yang sudah 10 tahun gak pernah mereka temuin itu aman dan baik-baik aja, pastinya Fenxiang dan Sulida itu ngerasa lega dan bahagia, walaupun emang mereka gak bisa ketemu secara langsung saat itu, tapi seenggaknya anak mereka tuh baik-baik aja guys. Jadi pas umur 10 tahun itu, Katie tuh emang gak tahu apa-apa tentang orang tua kandungnya yang mencari dia segala macam. Karena menurut Ruth, saat itu Katie lagi senang-senangnya ya di Amerika, dia lagi menjalani hidup dengan baik. Kasian gitu kalau dikasih tahu tentang berita ini, kasian kalau dia sampai menanggung beban berat begini. Tapi guys, seperti yang aku bilang di awal, setiap manusia itu pasti penasaran ya dengan asal-usulnya. Jadi pas Katie ini berumur 20 tahun, dia berusaha cari orang tua kandungnya. Dia penasaran, dia pengen tahu gitu. Saat itu sebenarnya Katie udah pengen mulai kuliah di Spanyol, tapi sebelum itu dia nanya dulu sama ibunya, sama Ruth, tentang asal-usulnya, gimana orang tua kandungnya, kenapa dia bisa sampai diadopsi gitu. Akhirnya diceritain lah semuanya sama Ruth. Mungkin menurut Ruth ya sekarang Katie tuh udah siap untuk mendengar semua kenyataannya. Setelah tahu tentang hal ini, Katie langsung cari-cari informasi di internet dan dia melihat satu film dokumenter tentang orang tua kandungnya mencari dia berjudul Long Wait for Home. Setelah nonton film dokumenter itu ya Katie tahu ternyata orang tua kandungnya tuh masih nyariin dan nungguin dia kan. Dia pun memutuskan untuk ketemu secara langsung dengan orang tua kandungnya di Tiongkok. Ken dan Ruth juga nggak melarang Katie ya teman-teman, mereka mensupport. Bahkan mereka kasih nomor teleponnya Fenxiang dan Sulida ke Katie. Sebelum pergi pastinya Katie itu menyiapkan mental dan emosinya, dan dia juga meluk ibu sambungnya dulu, meluk Ruth, terus dia bilang, "Mom, it's okay, jangan khawatir, aku bakalan balik lagi, aku gak bakal tinggalin kamu, aku sayang banget sama kamu." Di perjalanan ke Tiongkok itu, Katie juga katanya sempat berpikir macem-macem. Dia mikir, aduh gimana nih kalau misalkan orang tua aku tuh nggak bisa bangga sama aku. Gimana kalau aku nggak seperti yang mereka bayangin dan aku ngecewain mereka. Tapi baik banget ya Katie ini. Dia bukannya marah atau kesel sama orang tua kandungnya karena udah ninggalin dia. Tapi dia tuh malah berpikir, aduh gimana kalau aku ngecewain mereka gitu. Mungkin karena dia juga tahu sih orang tua kandungnya tuh meninggalkan dia bukan karena pengen, tapi memang terpaksa. Pada bulan Juli tahun 2017, Katie akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Pertemuan yang hangat dan pastinya bikin terharu banget ya teman-teman. Mereka itu bertemu dengan penuh rasa penyesalan, rasa bersalah, tapi dicampur juga dengan kegembiraan, rasa lega karena akhirnya ketemu dan semuanya baik-baik aja. Pada saat pertama ketemu dengan Katie, Fenxiang langsung peluk anaknya itu dengan sangat kencang guys. Saat itu Katie juga ketemu dengan kakak perempuan yang bernama Xiao Chen. Setelah pertemuan yang mengharukan di Broken Bridge itu, Katie tinggal di rumah orang tua kandungnya selama beberapa hari. Katie memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal keluarga kandungnya, menghabiskan waktu bersama mereka juga. Dan Katie ini ternyata cepet banget deket sama kakaknya yang bernama Xiao Chen tadi guys. Katie itu kan memang punya abang ya di Amerika, dan dia tuh deket sama kedua abangnya ini. Tapi menurut Katie, kayaknya kalau sama kakak perempuan tuh beda aja rasanya. Ternyata asik banget katanya. Katie main biola di hadapan keluarganya di sebuah taman gitu. Mereka pasang kembang api bareng, cobain makanan tradisional Tiongkok. Bahkan Katie juga diajak mengunjungi pasar tempat dia ditinggalkan dulu guys. Dan pastinya ini berat banget sih. Tapi ya nggak apa-apa karena memori sedihnya itu udah ketuker ya, udah terganti sama memori happy-nya mereka bisa bertemu lagi.
Setelah beberapa hari tinggal di Tiongkok bersama keluarga kandungnya itu, Katie harus balik lagi ke Amerika karena dia harus bersiap-siap untuk kuliahnya di Spanyol. Keluarganya nganterin Katie ke airport, mereka pastinya berpelukan sambil nangis juga. Katie bilang ke mereka, waktu yang aku lewatin sama kalian beberapa hari ini tuh bener-bener berharga, bener-bener menyenangkan, dan makasih karena kalian nggak membuang aku dengan sengaja. Makasih karena kalian udah cari aku, dan makasih karena kalian udah mau menerima aku sekarang ini. Semenjak itu Katie rutin berkomunikasi dengan keluarganya di Tiongkok. Mereka kadang kirim-kiriman pesan, telepon-teleponan juga. Setahun kemudian Katie memutuskan untuk liburan bersama keluarganya di Tiongkok untuk mempelajari budaya di sana. Dia juga belajar bahasa Mandarin dengan semangat supaya dia bisa lebih gampang lah ya berkomunikasi dengan keluarga kandungnya. Wah, happy ending ya teman-teman. Ternyata awalnya emang sedih banget, tapi ya dengan segala macam perjuangan mereka akhirnya bisa bertemu lagi dalam keadaan baik-baik juga. Aku salut banget juga sih sama orang tua sambungnya Katie, karena mereka itu benar-benar tulus ya menyayangi Katie, memperlakukan Katie dengan sangat baik. Mereka juga sebisa mungkin melindungi Katie supaya dia nggak kecewa, supaya dia nggak sakit hati gitu. Beruntung banget ya ternyata Katie ini sekarang dia punya dua keluarga yang sama-sama sayang banget sama dia. Bener banget nih guys, kayaknya ya pepatah yang bilang habis gelap terbitlah terang. Jadi kalian juga kalau lagi di suasana yang gelap, suasana yang kelam, jangan menyerah ya, kita harus tetap semangat. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Luar biasa ya. Dan kalian setuju gak sih dengan kebijakan satu anak yang sempat diterapin di Tiongkok itu guys? Jangan lupa komen di bawah, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga untuk yang belum. Dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat juga bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.